Halo adik-adik Sakyong, masih dengan saya Mr. Rizal dan masih dalam pembahasan tata surya. Kali ini Mr. Rizal akan membahas tentang planet ya. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, di tata surya kita memiliki 8 planet adik-adik. Yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Nah, kita bahas satu-satu adik-adik ciri-cirinya atau karakteristik dari planet-planet tersebut. Yang pertama ada Merkurius. Nah, Merkurius ini yaitu planet yang terdekat jaraknya dari matahari dan termasuk planet yang terpanas. Nah, diameternya itu sekitar 4.875 km, kemudian perputaran revolusinya sekitar 87,97 hari, kemudian perputaran rotasinya sekitar 59 hari. Kemudian planet yang kedua terdekat dari matahari yaitu ada Venus. Nah, sering disebut sebagai bintang kejora planet ini, kemudian termasuk planet terpanas karena jarak terdekat kedua dari matahari, kemudian diameternya sekitar 12.119 km, mempunyai perputaran revolusi sekitar 224,7 hari dan perputaran rotasi sekitar 243 hari. Kemudian planet yang ketiga yang terdekat dari matahari itu planet kita adik-adik, yaitu planet Bumi. Planet kita ditempati oleh makhluk hidup ya pasti, kemudian diameternya itu sekitar 12.714 km, jadi lebih besar daripada planet Venus dan Merkurius. Kemudian perputaran revolusinya sekitar 365 seperempat hari dan perputaran rotasinya sekitar 30 hari. Kemudian planet yang keempat itu ada planet Mars. Planet ini sering disebut sebagai planet kering tertutup debu merah. Diameternya yaitu 6.760 km dan perputaran revolusinya sekitar 678 hari dan perputaran rotasinya sekitar 30 hari. Kemudian planet yang kelima ada Jupiter. Nah, planet Jupiter ini termasuk planet terbesar di antara 7 planet yang lain. Ya. Diameternya sampai 142.796 km, jadi berkali-kali lipat dari diameter bumi. Perputaran revolusinya sekitar 11,9 tahun, kemudian rotasinya sekitar 9 jam 55 menit. Kemudian planet yang keenam ada Saturnus. Nah, Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Cirinya yaitu memiliki cincin. Ini beda sendiri. Jadi sangat unik, Saturnus ini memiliki cincin melingkari planetnya itu. Nah, diameternya itu sekitar 120.000 km dengan perputaran revolusi 84,02 tahun dan perputaran rotasinya sekitar 10,2 jam. Planet ketujuh yaitu planet Uranus. Posisinya itu sangat jauh dengan matahari adik-adik. Nah, diameternya itu 50.800 km, kemudian perputaran revolusinya sekitar 365 seperempat hari, kemudian rotasinya 10 jam 45 menit. Dan planet yang terakhir yaitu planet ke-8 ada planet Neptunus, yaitu planet yang terluar atau paling jauh dari jarak ke matahari. Diameternya sekitar 44.600 km, perputaran revolusinya sekitar 165 tahun dan perputaran rotasinya 16 jam. Oke, kemudian pengelompokan planet adik-adik. Pengelompokan planet itu Bumi sebagai pembatas planet ya. Jadi planet dikelompokkan menjadi dua, ada planet inferior dan planet superior dengan Bumi sebagai pembatasnya. Nah, planet interior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi ya. Yang termasuk planet inferior ini antara lain berarti yang paling dekat dengan matahari, yaitu ada Merkurius dan Venus, itu termasuk ke planet inferior. Kemudian ada planet superior, yaitu planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi, karena Bumi itu tadi sebagai pembatas. Yang termasuk planet superior yaitu yang pertama ada Mars, yang kedua ada Jupiter, yang ketiga ada Saturnus, yang keempat ada Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Nah, kemudian planet itu juga dikelompokkan menjadi dua ya, berdasarkan jarak, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid ya. Yang termasuk planet dalam itu ada Merkurius, Venus,
Bumi, dan Mars. Ya, perhatikan pada gambar itu, posisi asteroidnya itu jadi mengorbit di antara planet Jupiter dan Mars, itu sebagai pembatasnya, yang titik-titik warna putih di gambar. Nah, kemudian berarti di luar orbit asteroid berarti dinamakan planet luar, yaitu planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk di dalamnya ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kemudian kita akan membahas untuk khusus revolusi pada bumi, adik-adik. Ya, periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari dalam satu kali putaran. Nah, untuk revolusi kali ini akan yang dibahas yaitu akibat revolusi pada bumi kita. Yang pertama itu akan terjadinya pergantian musim di bumi, kemudian yang kedua terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan, kemudian yang ketiga terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam, dan yang keempat akan terjadi gerak semu tahunan matahari. Kemudian periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Nah, akibat rotasi pada bumi yaitu yang pertama terjadinya pergantian siang dan malam, kemudian yang kedua perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, kemudian ketiga gerak semu harian matahari, keempat bentuk bumi yang menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya, dan yang terakhir perubahan arah angin di khatulistiwa. Begitu ya adik-adik, semoga bermanfaat. Sekian.